Halo Sobat Sains, perkenalkan saya Nurul Fatima dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda semua tentang kearifan lokal khas Semarang. Nah, salah satu kearifan Kota Semarang itu ada pada makanan khasnya, yaitu wingko babat. Nah, wingko babat ini merupakan makanan ikonik dan sering dijumpai di pusat oleh-oleh baik di dalam kota maupun di luar kota. Nah, dalam proses pembuatan wingko babat terdapat konsep sains dan dapat direkonstruksi secara ilmiah sainsnya. Dan ini merupakan wujud dari etnosains. Nah, etnosains itu apa sih? Nah, etnosains adalah suatu pengetahuan yang asli dari masyarakat dan merupakan bentuk kearifan lokal yang terdapat konsep sains dan dapat direkonstruksikan secara ilmiah. Nah, penasaran bukan bagaimana cara dari pengetahuan masyarakat menjadi rekonstruksi ilmiah? Yuk kita ikuti vlognya. Nah, sekarang kita sudah sampai di rumah produksi wingko babat Budarmo, dan ini adalah selaku owner dari wingko babat Budarmo sendiri. Dengan Pak siapa, Pak? Darmawan, atau boleh dipanggil Pak Darmo. Pak, boleh nggak saya ikut proses pembuatan wingko babat? Boleh, monggo silakan. Gitu, jadi untuk penasarannya, yuk ikutin terus vlognya. Kelapa parut, kemudian gula pasir, kemudian tepung ketan, tambah air, diadoni sampai seperti itu, baru kemudian masuk ke proses cetak. Proses cetak ini posisinya nanti sampai dia setengah matang. Baru nanti kalau sudah setengah matang kita lanjutkan proses pemanggangan itu sampai dia matang. Jadi kalau keseluruhan prosesnya untuk satu ini dari awal sampai akhir mungkin selesai itu sampai matang kurang lebih 1 jam. Jadi, nah ini kan proses pemanggangan, kalau ini sudah proses pinggir jalan aroma rasa wingko babat menggoda selera musik ininya madu bergema menjaga nikmatnya tiap suapanya di antara warisan tradisi terpati. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam ya. Ini benar ownernya wingko babat Budarmo? Ya, benar. Kenalkan ya Pak, nama saya Nurul Fatima dari Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Ini saya ingin mewawancarai Bapak untuk keperluan tugas saya, etnosains. Nah, di sini nama Bapak siapa nih Pak? Nama saya Darmawan ya. Umurnya? Umur 47. 47. Terus pendidikan kelasnya Bapak? Saya S1. Ya. Jadi langsung aja ya Pak. Ya. Bapak dulu awal merintis usaha wingko babat itu waktu tahun berapa nih Pak? Jadi usaha wingko itu mulai di tahun 2014. Ya, 2014. Tahun 2014. Terus itu awalnya itu nerusin usaha keluarga atau merintis dari awal Pak? Ya, kalau di sini merintis dari awal, cuman kan karena ibu itu mertua itu dari daerah Jawa Timur, di mana Perbatasan Babat sini sudah terbiasa bikin wingko, jadi saya dapat ilmu dari ibu. Jadi resepnya itu dari ibunya sendiri ya Pak, karena dari babatnya itu. Jadi sudah tahu khasnya dari wingko babatnya sendiri. Ya, makanya kan namanya wingko babat kan aslinya dari babat. Kalau Bapak tahu sejarahnya wingko babat gimana? Iya, nggak banyak sih sepanjang yang saya tahu ya.
ginkgo babat itu aslinya memang dari wilayah Kecamatan Babat Lamongan. Cuma kemudian di sekitar tahun 42 atau sekitar ya antara 40 sampai tahun 50 itu kan ada orang Babat yang kemudian pindah ke Semarang. Kemudian di Semarang dia juga membuat babat dan dipasarkan di Semarang. Kemudian masyarakat Semarang cocok dengan itu, kemudian berkembang. Banyak orang yang kemudian ikut membuat. Jadi kadang-kadang orang salah pengertian dikiranya ginkgo babat itu aslinya dari Semarang, padahal aslinya dari Babat Lamongan. Cuma kenalnya di Semarang. Ya karena mungkin Semarang kotanya lebih besar dibandingkan dengan Babat ya. Jadi mungkin kan secara jumlah konsumen segala macam lebih banyak. Dan mungkin itu aja perbedaannya. Kan dulu kan 2014 ya Pak. Iya. Nah dulu waktu awal merintis itu cara mempromosikan itu gimana Pak yang zaman dulu itu? Iya, kalau waktu itu lebih ke apa ya, teman, kenalan, apa saudara, orang-orang yang kita kenal lah prinsipnya. Jadi kan kebetulan waktu itu saya masih kerja di perusahaan, kerja di perusahaan pagi sampai sore. Kalau sore gitu pulang kerja nyoba bikin, nanti dititipkan di warung, di apa orang pesen di gitu. Ya dari apa lebih ke dari mulut ke mulut lah, awalnya. Kemudian nanti ke pelan-pelan mulai ke medsos ya. Waktu itu kan tahun 2014 masih pakai Facebook ya, belum kayak WA ya, belum ada, masih belum ini lah, belum familiar. Instagram, ya masih Facebook aja kan waktu itu. Sama dari relasi orang-orang yang kita kenal aja. Kayak menitip sama secara langsung orangnya itu ya? Ya, jadi kan model kalau di Semarang itu kan banyak model jajanan pagi loh, jajan pasar yang pagi itu kan banyak di Semarang. Jadi kita taruh di situ, nitip. Nah, dari situ kan nanti kemudian orang tahu oh ini misalnya cocok dengan rasanya, kemudian nyari tahu pesan dan sebagainya. Dari situ proses pengembangan pemasarannya. Kalau bahan-bahan dari ginkgo babatnya Bapak sendiri apa aja Pak? Paket hemat kan, justru isinya kecil gitu, isinya 6 aja, isinya 6 kecil-kecil, itu lebih ke imut gitu. Biasanya kalau gitu, kalau ada kunjungan misalnya anak-anak SD, anak-anak apa itu kan, biasanya mereka kunjungan di sini, praktek masak apa, ya, praktek produksi, oh ini cocoknya. Ini promosinya juga bisa lewat SD. Iya, jadi kan kalau misalnya anak-anak usia SD masuk beli yang satu paper bag kan uang sakunya nggak cukup toh. Kalau yang itu kan paket hemat gitu. Dan sebenarnya itu lebih dulu ketika kita itu lebih sasaran untuk oleh-oleh sih sebenarnya. Daripada orang beli yang besar-besar banyak kalau kita sediakan opsional yang kecil-kecil lebih murah, dan ini kan cuman iya belum sempat aja untuk nitip ke pusat oleh-oleh karena pertimbangannya adalah tadi karena komitmen kita memberikan barang yang fresh. Kalau itu dititipkan ke pusat oleh-oleh kita nggak bisa kontrol apakah dia terjual itu masih dalam kondisi fresh atau sudah hari yang kesekian. Itu takutnya di situ. Nah kita nggak pakai penawar. Jadi biarlah orang kalau memang mau beli pesan ke sini aja dan ke sini aja. Alamatnya di mana nih Pak? Alamatnya di Wonolopo RT 6 RW 8. Polsek Ijen masuk ke 500 meter atau di Google Map aja ginkgo Darmo itu nanti sudah ada. Terima kasih ya Pak sudah mau diwawancarai sama saya, tidak merepoti Bapak. Tidak apa-apa, santai aja. Senang ya Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Nah kali ini kita akan merekonstruksi sains ilmiah pada ginkgo babat menggunakan STEM. Nah jadi kita juga akan tahu juga nih konsep IPA SMP dalam pembuatan ginkgo babat. Nah yang pertama itu komponen STEM yang sains. Nah yang pertama itu ada materi perubahan kimia. Perubahan kimia di dalam pengetahuan masyarakat. Ginkgo babat ini dipanggang dan akan mengeras. Nah sains ilmiahnya ginkgo babat itu terbuat dari kelapa dan tepung kanji. Nah tepung kanji ini terdiri dari pati yang merupakan polisakarida kompleks. Pati sendiri juga terdiri dari dua komponen utama yaitu amilosa dan amilopektin.
Nah, dalam prosesnya itu terdapat proses gelatinisasi, yang mana gelatinisasi ini merupakan suatu proses pembentukan gel yang diawali dengan pembekakan granula pati akibat penyerapan air selama pemanasan. Granula pati ini memiliki sifat yang tidak dapat larut dalam air, namun dapat mengembang dan mengeras ketika dipanaskan. Nah, yang kedua, materi yang kedua yang ada di SMP yaitu perpindahan kalor. Dalam pengetahuan masyarakatnya, wingko bebek ini dipanaskan menggunakan pemanggang teflon. Nah, dalam sains ilmiahnya, ketika wingko bebek ini dipanaskan, wingko itu akan matang. Nah, yang terjadi di dalamnya itu terdapat perpindahan kalor, di mana suhu panas di bagian bawah adonan itu akan naik dan air pada adonan itu yang bersuhu turun itu akan turun. Jadi terjadi naik turun dalam tekanan pada adonan tersebut, sehingga terjadi perputaran dan perpindahan kalor secara konveksi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada zat adiktif. Zat adiktif menurut pengetahuan masyarakat, ketika wingko bebek ini ditambahkan garam untuk menyeimbangkan rasa. Nah, padahal di dalam sains ilmiah itu garam atau natrium klorida NaCl merupakan zat aktif yang ditambahkan ke makanan atau minuman untuk memberikan rasa gurih. Nah, zat aditif makanan ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makanan untuk memperbaiki tampilan makanan, meningkatkan cita rasa, dan memperkaya kandungan gizi pada wingko bebek. Nah, itulah bagian sainsnya. Nah, selanjutnya bagian teknologinya. Jadi di dalam masyarakat sendiri membuat wingko bebek menggunakan mesin pemarut kelapa. Jadi mesin pemarut kelapa ini digunakan untuk menghaluskan kelapa supaya gampang dan memiliki ukuran yang seragam. Nah, secara ilmiahnya teknologi penggunaan mesin kelapa ini terdapat gesekan antara permukaan parut dan kelapa yang didorong menciptakan gaya yang cukup besar untuk memarut kelapa menjadi halus. Nah, teknologinya itu dalam menggunakan ini dapat dirancang secara ergonomis dan mudah digunakan. Jadi mesin parut kelapa ini dapat mempercepat dan mempermudah proses parut kelapa dibandingkan dengan cara manual dengan menggunakan parutan tangan secara tradisional. Nah, keamanannya juga ini juga meminimalisir resiko terluka pada tangan dibandingkan dengan parutan secara manual. Nah, hasilnya juga lebih halus dan seragam dibandingkan dengan parutan tradisional. Selanjutnya akan membahas mengenai stem bagian engineering. Selanjutnya yaitu bagian engineering. Jadi dalam pembuatan wingko bebek ini terdapat teknik khusus pada pemanggangannya, yaitu menggunakan 2 kali pemanggangan, yaitu yang pertama pemanggangan suhu dengan suhu rendah ya, dan yang kedua itu dengan suhu tinggi. Nah, tujuannya itu agar wingko bebeknya itu cepat matang. Nah, secara ilmiahnya itu dapat di dalam pemanggangan pertama itu pada suhu rendah dapat memicu proses karamelisasi secara perlahan. Nah, proses ini itu melibatkan dekomposisi gula menjadi senyawa yang lebih kecil, sehingga menghasilkan rasa manis yang kompleks dan warna coklat yang khas pada wingko bebek. Nah, yang pada suhu rendah ini juga dapat menghasilkan warna dan rasa yang diinginkan tanpa membakar gula. Nah, yang kedua itu menggunakan suhu tinggi sekitar 200 derajat Celcius itu untuk mempercepat proses karamelisasi dan menghasilkan tekstur renyah pada bagian luar wingko bebek. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sains matematika pada STEM. Nah, sekarang menuju sesi terakhir pada STEM yaitu matematiknya. Jadi di matematiknya pada pembuatan wingko bebek itu terdapat takaran. Jadi ketika dibuat adonan wingko bebek yang utama itu adalah kelapa dan tepung kancinya itu perbandingannya itu harus 3:1. Jadi kalau sekali produksi kan 20 kilo. Jadi kalau 20 kilo kelapanya itu 15 kilo, sedangkan tepung kancinya itu 5 kilo, jadi 3:1 gitu. Lalu sekali produksi itu kan menghasilkan 600 piece, jadi satu hari menghasilkan 60 piece, terus dijual dengan harga 3.000 per satu piece nya. Jadi dalam sehari itu bisa mendapatkan keuntungan kotornya itu 1.800.000. Jadi kalau misalnya dikalikan sebulan 30 hari itu menghasilkan 5.400.000. Jadi memiliki peluang yang besar ya kalau berbisnis wingko bebek ini. Dan kita juga tahu ekosense dan rekonstruksi secara masyarakat dan ilmiah. Jadi itu
dari video saya. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam mempresentasikannya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kamu mengenai kasus dan sumber ini. Oke, dadah semua, sampai jumpa kembali di channel vlog selanjutnya.